Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Denny Arhidayatullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman hidup dari masa kecil sampai sekarang. Itu pengalaman bertemu dengan orang-orang khusus atau orang-orang istimewa. Bisa jadi seperti itu. Ada beberapa dari kisah itu akan saya sebut namanya dengan samaran. Khawatir ini menjadi kurang baik ya. Gitu. Ini kisah pertama ini saya ingin ceritakan tentang seseorang, kita sebut saja namanya Khalid ya. Nah, kejadiannya ini terjadi di kampung atau di gunung, di kaki Gunung Manik di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Salopah. Khalid ini orang beranggapan dia orang gak waras atau orang gila. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia berilmu tinggi yang belum sampai, katanya dia mempelajari ilmu kedalaman surat Al-Kahfi, nggak nyampe, lalu beliau seperti orang tidak waras. Tapi sebenarnya kalau waktu itu saya sempat didatangin beliau, dia tidak ada tanda-tanda tidak waras, karena nyapa saya, nama saya, terus bahkan memegang tangan saya juga seperti biasa. Tubuhnya tidak bau. Waktu itu saya menciumnya, bahkan kesannya itu ada wangi. Cuma wangi apa saya nggak paham tuh waktu itu, karena saya masih kecil ya. Kejadian tahun 1975. Orang ini seminggu sekali naik ke gunung, ke puncak Gunung Manik. Berangkat sore, berangkat pagi waktu itu, berangkat pagi, pulang sore. Nah, dan kadang di lingkungan masyarakat tersebut yang dilewatin beliau, ibu-ibu kalau nakut-nakutin anaknya, awas itu ada Khalid, gitu, supaya anak ketika rewel atau nangis itu dia bisa berhenti gitu. Nah, saya waktu itu sedang mengalami sakit gigi, luar biasa sakitnya, sakit banget sampai saya nangis itu berjam-jam karena nggak tahu ada obatnya. Nah, kondisi lingkungan waktu itu adalah benar-benar kampung, belum ada listrik, belum ada kendaraan, dan dokter juga nggak ada di sana, klinik tidak ada, rumah sakit apalagi. Adapun mantri itu sebulan sekali dari pemerintahan kabupaten itu suka ada yang datang. Sekolah pun saya perjalanan itu sekitar 1 jam waktu itu dengan jalan kaki. Jembatannya masih pakai bambu, apalagi kalau lagi musim hujan deras, sungainya itu meluap, itu jembatan itu terendam air, itu kondisinya. Nah, Khalid ini sering lalu lalang dalam seminggu itu mungkin sekitar, yaitu tadi 1 kali minimal atau 2 kali. Satu ketika saya lagi sakit ini, ibu yang saya tinggalin atau ibu saya, ibu angkat lah kita sebut ya, ibu angkat saya itu tinggal di kampung kaki gunung itu. Bingung cara mengobati saya bagaimana, lalu dia kepikiran untuk menjegat Khalid yang lewat. Nah, dilalahnya itu memang Khalid lewat sore-sore dan dipanggil, suruh datang ke rumah. Lalu sampai di rumah, minta tolong ibu angkat ini, tolong obatin anak saya. Nah, itu disebut saya anak saya, kata beliau. Saya disebut anaknya. Ya, nanti cerita yang lain ya, kenapa saya punya ibu angkat di kaki gunung itu ya, itu cerita yang berbeda nanti. Nah, Khalid ini cuma natap aja saya, jangan senyum. Bajunya compang-camping, agak lusuh tapi bersih. Lalu beliau menyapa saya dengan kata-kata sangat singkat. Sakit, kata dia. Saya ngangguk sambil nahan nangis, karena pengen nangis gitu waktu itu. Terus dia mengeluarkan seikat kain yang diikat di dalamnya tuh entah ada apa. Waktu itu saya lihat ternyata pas dibuka itu ada batu cincin, belum dikasih batang, tapi batu itu sekitar 2 apa 3, warnanya saya lupa waktu itu ya. Lalu dia mengasih kode untuk minta air minum di gelas, dan ibu angkat memberikan air minum bening 1 gelas ke beliau. Lalu beliau masukin batu itu dan beliau melihat air itu.
dengan tatapan tajam terus dilihat air itu, dan lama-lama air itu seperti kayak mendidih, kayak bukan mendidih ya, kayak gelembung-gelembung keluar dari batu itu. Nah lalu beliau ngambil batu itu, diambil lagi batu itu, airnya diserahin ke ibu angkat, suruh diminumkan sama saya, dan suruh dicipratkan ke muka saya, dilapin sebagian air ke kepala saya dan badan saya. Saya cuma bisa melihat aja sambil nahan sakit gigi, dan perintah itu segera dilakukan oleh ibu angkat. Saya suruh minum, walaupun agak jijik karena lihat batu tadi dimasukin pakai tangan beliau, terus diambil juga pakai tangan beliau, tapi ya namanya dipaksa gitu. Saya minum setengah gelas, saya minum, dan sisanya ibu angkat cipratin ke muka saya, terus dicipratin ke kepala saya, ke badan saya. Qadarullah-nya itu sakit gigi saya itu perlahan-lahan menghilang, tidak sakit lagi. Entah itu sugesti, entah apa ya saya. Lalu dia masukin lagi batu itu ke kainnya, diikat lagi dan umpetin di saku beliau, baju yang lusuh. Dan beliau tidak pernah pakai, seingat saya tidak pakai sepatu atau sendal. Dia selalu telanjang kakinya itu. Dia pakai di bahunya ada kain sarung yang udah agak lusuh gitu ya. Nah salah satu ikatan kainnya itu mengikat ke sakunya dia. Lalu beliau pergi setelah ditawarin minum atau makan, dia nolak dan pergi begitu saja sambil melihat ke saya sesaat, dan dia mengatakan insya Allah sembuh katanya gitu. Dan memang saya terasa banget sembuh. Nah saya besoknya penasaran, waktu itu penasaran, saya tanya ke ibu. Waktu itu saya usia 8 tahun, tapi penasaran saya waktu itu ke ibu angkat. Saya tanya, itu orang itu kok bisa menyembuhkan? Ya dia sakti gitu. Ada yang bilang itu wali, ada yang bilang mengatakan itu orang punya karomah, macam-macam lah. Setelah saya dan lama dari peristiwa itu saya lama gak ketemu lagi, dan saya pindah sekolah SMP ke kota, ke Bandung. Nah ketika saya liburan ke kampung itu, saya nanya lagi, Khalid di mana? Udah nggak pernah datang lagi sejak ngobatin saya itu. Masya Allah. Jadi dari peristiwa itu saya ada orang-orang khusus yang memang dihadirkan ke saya di saat saya mau memerlukan pertolongan. Masya Allah. Mungkin ini cerita ini tidak menarik buat Anda, tapi saya senang kalau bercerita ini saya ceritakan, barangkali punya cerita mirip dengan Anda. Bisa jadi apa yang disampaikan orang bahwa dia ilmunya tinggi benar, atau dia katanya tidak mencapai ilmu tentang mengkaji ilmu Al-Kafi, ya itu walau bisawab ya, saya nggak paham itu karena ajaran Rasulullah nggak seperti itu. Hanya saya melihat ini orang baik, menolong dengan sukarela, ikhlas, tanpa minta pamrih. Tapi bagaimana dengan batu itu? Bukankah itu syirik? Wallahu a'lam bishawab juga, apakah itu sebagai asbab saja? Tapi kelihatannya dia tidak serta-merta dengan bergantung kepada batu, karena ada kalimat terakhir, insya Allah kamu sembuh, ini yang membuat saya menjadi terngiang seperti itu. Mungkin ini saja cerita singkat tentang orang-orang istimewa yang pertama saya akan ceritakan. Nanti masih banyak saya ketemu dengan cerita-cerita orang-orang yang istimewa bagi saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.